Pendidikan Guru Sekolah Desa Unismi Jepara kelas 1 SD A9. Saya di sini mau menjalankan tugas mata kuliah konsep dasar IPA yang diampu oleh Bapak Aan Widiono SPD MPD. Saya dari kelompok 3 mau menjelaskan tentang tema saya, yaitu pengaruh gaya terhadap benda. Pengaruh gaya terhadap benda itu dibagi menjadi 2. 1. Gaya otot. 2. Gaya gesek. 1. Gaya otot. Gaya otot adalah dorongan atau tarikan, hasil interaksi antar benda dapat menghasilkan gaya. Jadi interaksi antar benda itu dapat menghasilkan sebuah gaya, yaitu gaya yang dapat menyebabkan benda bergerak, benda itu berhenti, atau benda itu berubah bentuknya. Itu gaya otot berasal dari manusia dan hewan. Dalam kehidupan sehari-hari, biasanya manusia menggunakan hewan sebagai alat transportasi, alat pengangkut barang, karena hewan juga memiliki gaya otot untuk melakukan sesuatu. Manusia juga melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini seperti manfaat dari gaya otot dijelaskan. 1. Seperti memindahkan benda. Kita sebagai manusia juga melakukan aktivitas. Biasanya kita melakukan memindahkan suatu benda untuk kepentingan manusia itu sendiri. Seperti kita memindahkan buku ini ke sana, kita pindahkan. Itu kan menggunakan otot. Kan berarti itu masuk ke dalam gaya otot. Selanjutnya menekan benda. Menekan benda juga dilakukan oleh manusia di kehidupan sehari-harinya. Seperti menekan benda seperti dalam pembuatan keramik atau pembuatan genteng. Itu kan melakukan penekanan dalam membuat benda tersebut. Atau kita menekan sesuatu untuk menjadikan benda tersebut seperti yang kita inginkan. Seperti contoh ya, dalam pembuatan tembok rumah, itu kan biasanya para tukang itu melakukan plaster. Itu kan kita melakukan tekanan secara terus menerus sesuai yang kita inginkan, agar benda itu atau pasir itu menjadi halus sesuai yang kita inginkan. Itu kan menggunakan gaya otot juga, gaya otot dari tangan kita. Atau kita mau menekan ini, misal saat kita marah atau saat kita ingin membersihkannya, kita kan bisa menekannya. Nah, itu manfaat dari gaya otot. Oke, untuk yang ketiga, yaitu menggerakkan benda yang menjadi bergerak. Jadi gini, manusia juga dalam aktivitasnya atau dalam pekerjaannya juga melakukan aktivitas yang berbentuk menggerakkan benda yang dia menjadi gerak. Contohnya, saat kita bermain bola, kita kan menginginkan bola itu yang asalnya dia menjadi bergerak agar kita bisa bermain bola. Itu kan, itu yang namanya menggerakkan benda yang dia menjadi gerak. Contoh lain lagi juga seperti dalam pekerjaan kita, misal kita sebagai pengangkut barang atau mengangkut suatu barang, kita kan benda yang awalnya diam, kita gerakkan agar benda itu menjadi bergerak. Contohnya seperti ini, itu kan merubah benda yang diam menjadi bergerak. Contoh bola ini saya luncurkan agar benda yang diam ini menjadi bergerak. Contoh. Nah, itu juga manfaat dari gaya otot. Oke, untuk yang keempat yaitu membantu aktivitas sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-harinya manusia, kita juga melakukan yang namanya aktivitas. Nah, aktivitas itu juga tidak jauh-jauh dari yang namanya gaya otot, karena kita mempunyai otot dalam tubuh kita, dalam tangan kita, dalam kaki kita. Itu biasanya digunakan agar
mengubah bentuk suatu benda. Mengubah bentuk suatu benda juga merupakan gaya Allah, karena kita ingin melakukan apa ya? Melakukan misal seperti menghancurkan sesuatu, atau membentuk sesuatu, atau membuat sesuatu. Contoh membuat sesuatu seperti pembuatan keramik, seperti pembuatan genteng. Nah, untuk contoh lainnya itu seperti merubah bentuk benda. Misal saya ingin menghancurkan kapur ini, saya ingin menghancurkannya menjadi dua. Misal seperti saya ingin membagi ke teman saya. Jadi kan kita melakukan gaya otot satu seperti ini. Nah, itu juga manfaat dari gaya otot dalam poin 5 ini, yaitu mengubah bentuk benda. Oke, untuk selanjutnya yaitu gaya gesek. Dua gaya gesek. Gaya gesek muncul karena dua benda yang saling bersentuhan. Jadi benda yang saling bersentuhan itu dinamakan gaya gesek. Nah, gaya gesek itu dipengaruhi oleh 3 hal. Satu, posisi lintasan. Ada posisi menurun, menukik, atau posisi apa ya? Posisi datar. Itu juga mempengaruhi gesekan benda. Contoh saja seperti apa ya? Seperti kita melakukan gaya gesek dengan apa? Dengan bola dan meja. Kita melakukan yang seperti ini. Nah, itu bola akan menggelinding sesuai dengan posisi lintasannya. Posisi lintasannya kan datar, jadi dia bisa berjalan dengan lebih cepat atau berputar dengan lebih cepat. Contoh yang lain itu dipengaruhi karena ini. Misal seperti ini ya. Nah, itu biasanya benda yang bergesekan dengan lintasan yang menurun itu maka akan lebih cepat, karena juga dalam kehidupan manusia, dalam kehidupan sehari-hari manusia itu maka akan bermanfaat. Contohnya kita melakukan memindahkan benda, contohnya seperti memindahkan bola ini. Misal dalam lintasan yang turun itu bola akan lebih cepat dalam berputar atau berjalan tadi. Contoh, pasti itu beda dengan lintasan yang datar. Kalau datar kan sedikit lambat, apalagi kalau lintasannya naik itu malah akan lebih lama dan lambat. Contoh yang nyata itu seperti kita naik motor. Kalau lintasannya menurun, kita akan lebih cepat sampai karena gaya gesekannya, karena posisi lintasannya. Kalau kita datar, kita juga akan lebih cepat juga, walaupun lebih cepat dalam posisi lintasan yang menurun. Kalau posisi menukik atau menanjak, kita berkendara itu juga nanti akan sedikit melambat karena posisinya besarnya. Dan saya ucapkan terima kasih atas semuanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.